Seorang ayah sedang berdiri di dekat rak minuman anggur di supermarket. Dia ingin membeli sebotol anggur untuk anak-anaknya. Petugas itu memperingatkannya, anak-anak tidak boleh minum. Tapi nyatanya anak bungsu dari sang ayah sudah 30 tahun. Dia membuat janji dengan anak itu untuk pulang lebih awal dan makan malam bersama, agar anaknya makan dengan lebih semangat. Dia tidak membeli daging sapi diskon untuk pertama kalinya, bahkan menghabiskan ribuan dolar membeli mesin barbeque untuk dibawa pulang. Tetapi malam itu, anaknya masih belum kembali. Kemudian sang ayah menerima telepon dari mereka. Ada yang berkata ia harus bekerja lembur. Ada yang bilang anaknya sakit. Ada yang mengatakan ia harus segera melakukan perjalanan bisnis. Dia sudah lama menantikan makan malam ini. Pada akhirnya, hanya sang ayah yang tersisa. Sejak 8 bulan lalu, setelah ibunya meninggal, anak-anaknya tidak pernah pulang ke rumah. Sang ayah sangat merindukan mereka. Tapi dia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Anak-anak sangat sibuk. Kemudian ia pergi untuk menemukan mereka sendiri. Tapi dokter mengatakan padanya, penyakit paru-parunya sudah sangat serius. Perjalanan jarak jauh akan membunuhnya kapan saja. Dia menjadi ragu. Ayah masih membereskan koper, membawa beberapa pakaian, memastikan dia tidak melupakan kuncinya. Kemudian dia memulai perjalanan keluarga ini. Di dalam kereta, dia dengan bangga memperkenalkan anaknya kepada penumpang di sebelahnya. Anak bungsu adalah konduktor sebuah band musik. Putra tertua menjadi pelukis terkenal. The youngest daughter is a dancer. Putri tertua adalah grup eksekutif. Melihat bahwa anak-anaknya sangat luar biasa, ayahnya sangat bangga. Tapi sang ayah mengalami masalah di pemberhentian pertama. Di depan apartemen putra sulung, David. Tidak peduli bagaimana dia membunyikan bel pintu. Tidak ada jawaban. Dia duduk di pintu dan menunggu lama. Masih tidak melihat David kembali. Pada akhirnya dia harus membawa barang bawaannya pergi di kesunyian. Sebelum pergi, dia melewati galeri. Ia menemukan lukisan anaknya di dalam. Dalam keadaan linglung, sang ayah ingat bahwa ketika David masih kecil, dia pernah berkata, "Saya ingin menjadi pelukis di masa depan." Kemudian dia memberitahunya, "Jadilah seorang pelukis." Menjadi kebanggaannya di masa depan. Jelas putranya berhasil melakukannya. Ayah pergi menemui David lagi keesokan harinya. Tapi tidak ada yang membuka pintu. Dia mengeluarkan surat yang sudah disiapkan, menyelipkan di celah pintu. Kemudian ayah bergegas ke pemberhentian berikutnya. Putri tertua Amy tinggal di villa mewah. Ayah membunyikan bel pintu. Orang yang membuka pintu adalah cucunya yang sudah lama tidak dia lihat. Tapi dia ingat dengan jelas. Putrinya memberitahunya, cucunya sakit. Saat dia melihat ayahnya, putrinya tampak sedikit bingung, tidak berbicara sepatah kata pun. Dia meminta putranya untuk mengajak ayahnya bermain. Dan dia bersembunyi di kamar dan menelepon. Di sisi lain, ayahnya secara tidak sengaja mengetahui nilai cucunya rendah. Tapi putrinya selalu memberitahunya, cucunya adalah salah satu yang terbaik di kelas. Dan cucunya, yang berperilaku sangat baik saat makan malam, selalu mencari masalah dengan menantunya. Ayah sepertinya menyadari, putrinya menyembunyikan sesuatu darinya, jadi dia mengusulkan untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Tapi dia langsung ditentang oleh putrinya. Dia bilang dia akan bekerja. Cucunya akan ke sekolah. Tidak sempat merawatnya. Ketika ayahnya mendengar ini, dia tidak memaksa untuk tinggal. Keesokan harinya putrinya membawa ayahnya ke stasiun. Sebelum pergi, sang ayah tiba-tiba bertanya kepada putrinya, "Apakah kamu bahagia?" Putrinya menjawab, "Tentu saja." Ayah sangat senang ketika ada sedikit keraguan dalam senyumannya. Dia tahu bahwa putrinya berbohong. Tapi dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan untuknya. Dia hanya bisa menyeret barang bawaannya, berbalik dan pergi. Jalan setelah ini, putrinya harus melanjutkan sendiri. Sang ayah menyerahkan uang kertas kepada gelandangan. Tapi pemuda itu tidak hanya tidak bersyukur, dan bergegas merebut dompet ayah. Obat ayah dijatuhkan ke tanah. Dia memohon. Tanpa diduga, pemuda itu menginjak botol obatnya. Kemudian dia kabur. Tanpa resep dokter, ayah tidak bisa membeli obat sama sekali. Tidak ada cara lain selain ayah harus sujud, mengambil ampas obat dengan hati-hati. Sang ayah datang ke Las Vegas keesokan harinya. Baru turun dari mobil, ia menemukan putri kecilnya Lucy sedang menunggunya. Lucy di sini sebagai seorang penari. Hidupnya cukup sejahtera.
keluar dan duduk di Rolls-Royce yang diperpanjang. Dia tinggal di apartemen mewah. Lucy dengan senang hati mengajak ayahnya mengunjungi rumahnya, dan berkata pada ayahnya untuk sering mengunjunginya di lain waktu. Tapi kemudian bel pintu berbunyi. Tetangganya mengatakan bahwa dia ada urusan dan harus pergi. Tolong jaga bayinya. Seperti ini, yang tua dan muda bermain di sofa. Melihat adegan ini, putrinya menunjukkan ekspresi lega. Sang ayah bersembunyi di kamar pada malam hari. Dia mengambil sedikit ampas obat terakhir. Sang ayah kemudian merasa lebih baik. Saat dia keluar dari kamar, sang ayah mendengar pesan telepon. Baru kemudian dia tahu, rumah besar ini awalnya disewa oleh putrinya. Dia mengambil kesempatan di waktu makan. Berkata pada putrinya, "Aku akan pulang besok." Dia sedikit rindu rumah. Sang ayah juga menyebut mendiang istrinya. Karena anak-anak selalu menceritakan rahasia ibunya. Bahkan jika dia menerima panggilan, anak-anak juga akan bertanya, "Ayah, di mana ibuku?" Lucy berkata pada ayahnya, "Ini karena dia dulu sangat galak. Tapi ibunya berbeda. Dia mendengarkan mereka, bukannya menuduh." Ayah mengerutkan kening. Dia ingat adegan ketika dia pergi mencari putra bungsunya beberapa hari yang lalu. Putra bungsu pernah memberitahunya, dia adalah seorang konduktor. Ayah menunjuk poster band musik. Biarkan orang yang lewat membantu mengambil gambar. Tapi ketika dia datang ke gedung konser, sang ayah mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab di atas panggung benar-benar orang lain, dan putra kecil yang sebenarnya hanya seorang drummer di pojok. Setelah latihan, sang ayah bertanya pada anak bungsunya, "Mengapa orang yang di tengah panggung bukan dia?" Putra bungsu tampak sedikit bingung. Dia bilang dia juga akan menjadi konduktor di waktu luangnya. Tapi ayahnya agak sedih, karena anak bungsunya sudah berbakat musik sejak kecil. Juga menerima pendidikan musik tingkat lanjut. Jadi dia selalu berasumsi bahwa putra bungsu pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Putra bungsu terdiam lama setelah mendengar ini. Dia mengumpulkan keberanian untuk memberitahu ayahnya. Mungkin ini adalah kehidupan yang dia inginkan. Sang ayah sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya putra bungsunya percaya padanya. Dia ingin berbicara lebih banyak dengan putranya. Jadi dia meminta untuk tinggal beberapa hari lagi. Anak bungsu memberitahunya, "Saya akan pergi ke Eropa untuk tampil malam ini. Saya akan mengepak barang bawaan saya dan segera berangkat." Tak berdaya sang ayah hanya bisa pergi. Sebelum pergi, dia bertanya kepada putranya, "Apakah kamu bahagia?" Anak bungsu menjawab sambil tersenyum, "Tidak ada orang yang lebih bahagia di dunia ini." Ayah tidak berbicara saat dia berbalik dan pergi. Putra bungsu tiba-tiba meminta maaf padanya. Dia merasa bersalah karena tidak menjadi kebanggaan ayahnya. Sang ayah hanya tersenyum dan pergi. Beberapa hari kemudian sang ayah naik pesawat pulang. Tapi penyakitnya tiba-tiba muncul. Dia bergegas ke toilet, tapi masih tidak bisa bernapas. Pramugari menyadari ada yang tidak beres. Tapi dia pingsan. Ayah yang tua ini tidak bisa menangis di ranjang rumah sakit. Karena dia baru tahu, putra tertua yang paling dia sayangi, karena overdosis narkoba, meninggal di Meksiko. Putra bungsu juga berkata, dia telah banyak menderita di tahun-tahun ini. Apalagi setelah ibu meninggal, dia belum bisa keluar. Anak-anak telah menyembunyikan ini. Mereka tidak ingin ayah terlalu khawatir. Tapi ayah tahu, mereka masih memiliki banyak hal untuk disembunyikan darinya. Malam ini dia bermimpi, anak-anaknya di masa lalu, duduk di sekitarnya. Ayah menanyai mereka, mengapa mereka berbohong, meskipun mereka menyamar dengan baik. Tapi ayah hidup untuk sebagian besar hidupnya. Dia sudah melihat petunjuknya. Putri sulung hanya bisa mengaku. Dia sudah berpisah dari suaminya sejak lama. Anaknya menjadi sangat memberontak. Anak bungsu memberitahunya, "Saya tidak pergi ke Eropa untuk tampil sama sekali." Tapi ia melakukan ini bukan untuk menyakiti ayahnya. Ayah tidak berbicara setelah mendengarkannya. Tapi melihat gadis kecil itu, dia bertanya padanya, "Anak yang tetangga bawa adalah milikmu, kan?" Gadis kecil itu berkata, dia ingin memberitahunya, tapi ibunya meninggal. Dan dia juga bukan seorang penari. Hanya seorang pelayan yang bekerja di restoran. Akhirnya sang ayah bertanya kepada putra sulung David, "Mengapa terus bersembunyi dari dirimu sendiri?" David hanya terus tertawa. Itu membuat ayah marah. Ini adalah pertama kalinya dia sangat marah.
Dia tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Setelah kematian istrinya, menyerahkan anaknya padanya. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada istrinya. Tiba-tiba hujan lebat. Anak-anak menghilang tanpa jejak. Ketika ayah bangun lagi, saya terpana melihat David berdiri di samping tempat tidur. Terus meminta maaf pada dirinya. Kali ini ayah tidak menegur, tetapi memberitahunya, tidak masalah apapun yang kamu lakukan. Kamu adalah kebanggaanku. David memberitahu ayahnya. Saatnya pergi. Ayah membuka matanya dengan penuh semangat. Pria di depanmu. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia tersenyum dan memberitahu ayahnya. Ini bukan kesalahannya. Beberapa bulan kemudian ayahnya akhirnya keluar dari rumah sakit. Belum menunggu kesehatannya lebih baik, dia berlari ke apartemen di depan Grand Sanitation. Ada galeri di dekat sini. Dia ingin membeli lukisan David, tapi ia diberitahu bahwa lukisan itu telah dibeli. Ayah merasa menyesal, tapi tidak butuh waktu lama bagi petugas untuk mengusirnya. Mengetahui bahwa dia adalah ayah David, petugas itu memberitahunya. David sering mengatakan pada dirinya sendiri, jika bukan karena ketegasan ayah, saya tidak bisa menjadi pelukis. Kemudian petugas membawa ayah ke gudang. Keluarkan lukisan David dari dalam. Gambar di atas adalah kawat berliku. Itulah pekerjaan yang ayah lakukan ketika dia masih muda. Di era itu ketika dia belum kaya, ayah menggunakan gaji yang sedikit ini, membesarkan 4 anak. Tahun Natal lagi, keluarga akhirnya bersatu kembali. Anak-anak sibuk menggantung lampu di luar. Ayah juga menyiapkan makan malam mewah untuk mereka. Senyum di wajah semua orang. Tampaknya mereka yang menderita dalam hidup. Sama seperti ini, mereka bersembunyi di lubuk hati. Mengumumkan yang baik tapi bukan kesedihannya. Telah menjadi rahasia yang tak terucapkan untuk semua orang.